Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan hari ini saya akan bahas tentang lensa Tamron 70-300 mm. Lensa ini didesain untuk kamera mirrorless ya. Jadi tidak seperti lensa-lensa Tamron yang DSLR ya. Kita tahu Tamron tuh banyak sekali mengeluarkan seri-seri 70-300 di zaman DSLR. Ini didesain untuk mirrorless, khususnya untuk Sony E-mount. Jadi saya pasangkan di sini Sony A7 Mark III yang full frame karena lensa ini mencakupi full frame dan juga bisa digunakan di Sony yang APS-C seperti Sony A6000-an. Saat kita pasang di Sony A6000-an, kita mendapatkan keuntungan sebenarnya. Jadi lebih panjang kesannya karena ada crop factor 1,5 kali. Jadinya lensa 70-300 ini ujungnya itu bisa sampai 450 mm. Jadi malah lebih menguntungkan sih kalau teman-teman pasang di A6000-an. Meskipun lensa ini didesain untuk full frame. Kesan pertama saya saat saya memegang pertama kali lensa ini, kesan saya itu ringan juga ya. Lensa telefoto tapi hanya sekitar 545 gram atau sekitar setengah kilo saja. Dan desainnya juga simple ya, tidak ada tuas, tidak ada tombol di sini. Panjangnya 15 sentian, kemudian kalau kita zoom itu dia akan memanjang seperti ini. Kelengkapannya hanya ada satu hood ya di sini yang kita bisa pasangkan di depan lensa. Tujuannya tentunya untuk melindungi bagian depan lensa dari sinar ataupun misalnya kalau kita jatuh ataupun dari mungkin air dan sebagainya. Jadi lumayan, saya selalu menggunakan hood ini kalau saya motret ya, meskipun kelihatannya jadi agak sedikit besar. Untuk supaya bisa kecil seperti ini, tentunya ada sedikit kompromi, di mana Tamron ini membatasi bukaannya. Bukaan maksimum lensa ini kalau di 70 mm itu f4,5 dan kemudian saat kita zoom dia mulai mengecil dan sampai 300 mm nya kita akan mendapatkan f6,3. Saat kita menggunakannya di 70 mm kita dapatkan f4,5. Saat kita zoom ke 100 mm tetap f4,5. Di 135 f5, di 200 mm f5,6 dan di 300 mm itu kita dapatkan f6,3. Ya, memang f6,3 itu memang agak kecil ya. Tapi memang lensa ini sepertinya didesain untuk misalnya untuk jalan-jalan di siang hari atau sore hari. Jadi dengan f6,3 kalau cahaya banyak sebenarnya juga nggak terlalu masalah sepertinya. Nah, hanya kalau kondisinya gelap ya f6,3 itu agak sedikit kecil sehingga teman-teman harus menaikkan ISO. Tapi untungnya kamera-kamera zaman sekarang yang full frame maupun APS-C ISO tingginya udah mulai cukup bagus. Saya biasanya masih nyaman kalau harus memakai ISO yang sampai sekitar 3200 atau 6400. Lebih dari itu memang noise-nya udah lumayan banyak. Jadi ya mesti berhati-hati. Nah, lensa ini sayangnya juga tidak memiliki image stabilization di lensanya. Tapi untungnya lagi Sony A7 Mark III ini ya, dia punya built-in stabilization di body. Jadi itu bisa membantu sedikit banyak. Memang nggak banyak sih, menurut percobaan saya di 300 mm saya bisa mendapatkan kurang lebih 1-2 stop. Tapi mendingan lah daripada tidak sama sekali. Saya sudah mencoba lensa ini dipadukan dengan Sony A7 Mark III untuk jalan-jalan ya. Salah satunya ke Taman Burung untuk menguji kualitas ketajamannya dan juga autofokusnya. Yang saya dapati adalah kualitas ketajaman atau detailnya itu oke ya. Jadi saya masih bisa mendapatkan detail dari bulu-bulu dari burung-burung tersebut. Dan juga autofokusnya sangat senyap, tidak berisik, jadi cocok juga untuk video. Tapi memang autofokusnya itu kalau subjeknya bergerak sangat cepat, misalnya terbang yang sangat cepat ataupun mungkin kegiatan olahraga yang gerakannya sangat cepat dan susah diprediksi, mungkin lensa ini agak sedikit kewalahan. Tapi untuk yang mungkin gerakannya tidak terlalu cepat, apalagi cenderung diam, ini sangat cepat sekali. Jadi tidak ada masalah sama sekali untuk di lapangannya. Dan saya mendapati waktu jalan-jalan saya juga merasa nyaman karena lensa tele kan biasanya berat-berat. Kali ini cuma setengah kilo. Jadi salah satu yang mungkin paling ringan ya untuk mirrorless. Meskipun lensa ini saat kita zoom ke 300 mm dia hanya f6,3. Tapi saya mendapati bahwa kalau kita motret pakai f6,3
itu masih bisa mendapatkan latar belakang yang blur atau bokeh. Jadi kita bisa foto potret misalnya atau foto bunga, dan memang ada keuntungan lagi di lensa ini nih yang saya dapati ya dibandingkan dengan lensa tele yang lain, yaitu dia bisa fokus cukup dekat. Memang bukan kualitas yang seperti lensa makro, tapi dia bisa sampai sekitar 80 cm. Biasanya lensa tele itu 70-200 misalnya, dia bisanya itu sampai 1 meteran. Jadi ini cukup lumayan, dengan kita bisa agak dekat otomatis bisa bikin latar belakangnya lebih blur ya. Seperti foto-foto yang saya ambil di taman ini, ada bunga-bunga yang menarik, saya ambil dan kualitasnya juga masih tajam. Nah, memang kalau untuk potret ya f6,3 memang dia latar belakang blur, tapi tidak seblur tentunya yang f2,8. Untuk itu teman-teman mungkin perlu Tamron yang 70-180 mm yang f2,8 konstan, atau bahkan lensa fix ya yang biasanya bisa sampai f1, itu blur banget. Tapi kadang-kadang waktu kita jalan-jalan kita juga pengen latar belakangnya bercerita. Nah, untuk itu f6,3 itu udah cukup banget. Seperti lensa-lensa Tamron yang untuk mirrorless, lensa ini juga mendapatkan teknologi yang sama, yaitu punya B-bar coating, yaitu sangat membantu sekali untuk teman-teman yang suka motret backlight misalnya atau melawan cahaya, di mana hasil fotonya tetap bisa tajam ya dan kontras. Selain itu dia juga punya dust and moisture resistant, jadi teman-teman nggak usah khawatir juga kalau misalnya motret di tempat yang lembab ya, atau misalnya mungkin ada gerimis sedikit ya kan, rintik-rintik, itu tidak masalah ya untuk lensa ini. Tapi lensa ini juga punya kekurangan nih, misalnya dia tidak memiliki stabilization, dan untuk kualitas gambar saat kita zoom mungkin 200-300 mm, nanti kita akan mulai mendapatkan fotonya ada sedikit cekung ya atau pin Gaussian distortion, tapi itu bisa diselesaikan dengan software. Jadi mestinya nggak menjadi masalah yang besar atau deal breaker bagi saya. Karena sifat lensa ini yang cenderung ringkas dan juga ringan, menurut saya ini cocok sekali bagi teman-teman yang penggemar fotografi yang mungkin pengen membawa lensa ini misalnya untuk jalan-jalan ya kan, misalnya ke taman ataupun ke kebun binatang ataupun naik gunung ya. Jadi oke-oke aja untuk ini, dan dibawa untuk keluarga juga waktu jalan-jalan juga oke. Tidak terlalu memberatkan lah dibandingkan dengan bawa lensa telefoto yang 1 kilo lebih misalnya ya. Mudah-mudahan info yang saya sampaikan bisa menjadi suatu acuan ya bagi teman-teman yang sedang mencari lensa telefoto untuk kamera mirrorless Sony. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!